Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Tauhid Channel yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kali ini kita akan membahas tentang kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir di perkampungan Bani Hashim di kota Mekah pada hari Senin pagi tanggal 12 bulan Rabiul Awal di tahun Gajah, bertepatan dengan tanggal 22 April 571 Masehi. Ayahnya bernama Abdullah dan ibunya bernama Aminah. Ketika melahirkan beliau, Aminah dibantu oleh Syifa binti Amr, yaitu ibu dari Abdurrahman bin Auf. Aminah lalu mengirim utusan kepada mertuanya, yaitu Abdul Muttalib, untuk memberitahukan kabar gembira tentang kelahiran cucunya. Maka datanglah Abdul Muttalib dengan gembira dan bahagia. Abdul Muttalib lalu membawa sang bayi memasuki Ka'bah, bersyukur kepada Allah dan mendoakan kebaikan untuknya. Kemudian dia memberinya nama Muhammad, yang artinya yang terpuji, dengan harapan cucunya itu akan menjadi orang yang terpuji. Lalu Abdul Muttalib juga menyelenggarakan akikah pada hari ke-7 dan memberi makan kepada orang-orang sebagaimana orang-orang Arab biasa melakukannya. Semasa kecilnya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diasuh oleh Ummu Aiman Barakatul Habasyiyah, bekas budak ayah beliau. Setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus menjadi seorang rasul, Ummu Aiman pun masuk Islam dan ikut berhijrah. Wanita itu wafat 5 atau 6 bulan setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah semulia-mulianya makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala, imam para rasul dan penutup para nabi. Nasab atau garis keturunan beliau adalah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manab bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nadar bin Kinanah bin Khuzaimah bin Madrikah bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan. Dan Adnan merupakan keturunan dari Nabi Ismail bin Ibrahim alaihi salam. Adapun ibu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Aminah binti Wahab bin Abdul Manab bin Zuhrah bin Kilab, dan Kilab adalah kakek kelima Nabi sallallahu alaihi wasallam dari pihak ayah. Jadi ayah dan ibu beliau berasal dari satu keturunan yang bertemu pada Kilab bin Murrah. Ada yang mengatakan bahwa nama asli Kilab adalah Urwah, dan ada juga yang menyebutkan namanya adalah Hakim. Adapun kabilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaitu berasal dari kabilah atau suku Quraisy. Kabilah ini terkenal karena kemuliaan, derajat yang tinggi, dan keluhuran darah di kalangan kabilah-kabilah Arab lainnya. Quraisy adalah julukan dari Fihr bin Malik. Setiap orang yang berasal dari kabilah ini menjadi tokoh serta orang terhormat pada zamannya. Adapun yang paling istimewa di antara mereka adalah Qusay bin Kilab yang bernama asli Zaid. Di antara keistimewaannya, Qusay adalah orang pertama dari kabilah Quraisy yang diberi kewenangan mengurus Ka'bah. Qusay adalah orang yang membawa orang-orang Quraisy untuk tinggal dan bermukim di tengah kota Mekah. Sebelumnya, mereka berada di pelosok-pelosok kota dan terpencar di beberapa tempat. Qusay adalah orang yang merintis kegiatan as-siqayah atau memberi minum jamaah haji, dan ar-rifadah, memberi makan jamaah haji.
Qusay mendirikan satu bangunan di sebelah utara Ka'bah yang dikenal dengan nama Darun Nadwah, yaitu tempat pertemuan kaum Quraisy dan markas gerakan kemasyarakatan mereka, antara lain untuk membasmi kezaliman dan memecahkan perselisihan. Qusay adalah pemimpin suku Quraisy apabila terjadi perperangan. Panji-panji pasukan hanya akan dikibarkan atas perintah darinya. Qusay adalah orang yang dermawan dan pandai. Ucapan-ucapannya bagaikan undang-undang yang diikuti serta memiliki pengaruh yang besar bagi kaumnya. Dan adapun keluarga Nabi SAW dikenal dengan sebutan Bani Hashim, yang dinisbatkan kepada kakek kedua beliau, yaitu Hashim. Hashim ini benar-benar mewarisi sejumlah kedudukan dan keutamaan yang dimiliki Qusay, seperti As-Siqayah dan Ar-Rifadah. Melalui Hashim, kaum Quraisy terus mengemban rutinitas tersebut secara turun-temurun hingga datanglah Islam. Hashim adalah tokoh besar pada zamannya. Dia bisa menumbuk roti dengan daging, kemudian mengolahnya menjadi tharid. Kemudian dia mempersilahkan orang-orang untuk memakannya. Kebiasaan ini membuat laki-laki ini dijuluki Hashim, si penumbuk roti, padahal nama aslinya adalah Amru. Hashim juga memelopori dua rute perjalanan perdagangan, yaitu perjalanan pada musim dingin menuju Yaman dan pada musim panas menuju Syam. Disebutkan bahwa Hashim pernah singgah di kota Yathrib, yaitu Madinah, dalam ekspedisi dagangnya ke negeri Syam. Di Yathrib dia bertemu dan menikah dengan Salma binti Amru dari Bani Adi bin Najjar, lalu tinggal bersamanya selama beberapa waktu. Setelah itu dia melanjutkan perjalanan dagangnya ke Syam, sementara Salma dalam keadaan hamil. Atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, Hashim meninggal di daerah Gaza, yaitu Palestina. Sedangkan Salma sepeninggal suaminya itu melahirkan seorang anak laki-laki dari Madinah yang diberi nama Syaibah, yang artinya yang beruban, karena terlihat uban di kepalanya. Seiring dengan berlalunya waktu, tumbuhlah anak tersebut di lingkungan paman-pamannya dari jalur ibu di tengah-tengah Bani Najjar di Madinah, sedangkan paman-pamannya dari jalur ayah yang berada di kota Mekah belum mengetahui keberadaannya. Tak kala Syaibah berusia 7 atau 8 tahun, seorang pamannya yaitu Al-Muttalib lalu mengetahui keberadaannya. Al-Muttalib pun membawanya ke Mekah. Ketika orang-orang melihatnya, mereka menyangka Syaibah adalah budak milik Muttalib, sehingga mereka memanggilnya Abdul Muttalib. Maka Syaibah dikenal dengan nama itu. Adapun ayah Nabi SAW, yaitu Abdullah, adalah putra terbaik Abdul Muttalib. Ia dikenal paling menjaga kehormatan diri hingga menjadi anak yang paling dicintai. Abdul Muttalib lalu memilihkan jodoh untuk putranya itu, yakni Aminah binti Wahab. Ia adalah wanita Quraisy yang sangat mulia dan terhormat. Ayahnya yang bernama Wahab adalah pimpinan Bani Zuhrah. Tidak lama kemudian dilakukan peminangan dan pernikahan. Abdullah bersama Aminah pun membangun rumah tangga di Mekah, dan di sanalah wanita ini mulai mengandung janin Rasulullah SAW. Suatu waktu Abdul Muttalib mengutus Abdullah ke negeri Syam untuk berdagang. Sekembalinya dari negeri Syam, seketika berada di Madinah, dia jatuh sakit
hingga kemudian meninggal dunia dan dikuburkan di rumah Nabirah Az-Zubyani. Ia wafat pada usia 25 tahun dan ini terjadi sebelum kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.